Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir ya, menjelang presentasi gitu, persiapan kita akan presentasi di pertemuan ke-14 dan ke-15 gitu. Nah, untuk pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang konduktometri ya. Jadi ini dalam konduktometri ini masuknya ke elektroanalisa. Ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas konduktometri secara langsung dan titrasi konduktometri. Jadi ini sedikit sebenarnya ya untuk prinsip dasar dan pengantar untuk konduktometri. Nah, metode konduktometri ini adalah konsentrasi berdasarkan pengukuran konduktivitas yang dihasilkan dari sepasang elektroda inert dengan luang penampang pada jarak tertentu. Nah, ini metode konduktometri ini dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalen suatu metode titrasi. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Jadi alatnya ada seperti ini untuk analisa konduktometri ya. Bisa juga seperti ini. Ini secara ininya ya. Ini untuk mengukur nanti berapa yang muncul nilainya di sini. Nah, di dalam konduktometri ini ada disebut dengan hantaran. Hantaran ini L, suatu larutan berbanding lurus pada luas permukaan elektroda A, di sini A, konsentrasi ion persatuan volume larutan Ci pada hantaran ekivalen ionik di sini adalah lambda I, tetapi berbanding terbalik dengan jarak elektroda yaitu D. Jadi ini dirumuskan A per D ini sigma I Ci lambda I. Nah, di sini nilai D per A itu sama dengan theta, merupakan faktor geometri sel dan nilainya konstan untuk sel tertentu sehingga disebut dengan tetapan sel di sini ya. Jadi rumusnya L A sigma I Ci lambda I per 1000 D sama dengan sigma I Ci lambda I per 1000 theta. Ini untuk konduktometri ya. Bagaimana hubungan antara konduktivitas dengan spesifik hantaran? K sama dengan L, D per A sama dengan L per L theta. Di sini nilai konduktivitas K pada suhu 20 derajat Celcius setiap konsentrasi berbeda-beda. Contoh di sini ada konsentrasi KCl 71,13 gram per kilo. Jadi konduktivitas spesifiknya adalah 0,1134. Nah, di sini pada umumnya KCl ini digunakan sebagai pembanding larutan gitu ya. Jadi untuk KCl gitu ya, untuk pada konsentrasi KCl maksudnya untuk proses konduktometri, dan ini adalah hasil dari konduktivitas spesifiknya gitu ya hasilnya. Ini contohnya. Nah, ini adalah konduktometri ini, metode konduktansi dapat digunakan untuk mengikuti reaksi titrasi jika perbedaan antara konduktansi cukup besar sebelum dan sesudah penambahan reagen gitu ya. Jadi hantarannya bagaimana, ini sebanding dengan konsentrasi larutan pada temperatur tetap. Tetapi pengenceran akan menyebabkan hantarannya tidak berfungsi linear dengan konsentrasi. Nah, di sini titrasi konduktometri ini berguna bila hantaran sebelum dan sesudah reaksi cukup banyak berbeda. Ini gitu kan, mengalami suatu perbedaan. Metode ini kurang bermanfaat untuk larutan dengan konsentrasi ionik terlalu tinggi. Ini tidak cocok ya. Jadi ini hanya untuk larutannya ini sedang gitu ya, di bawah sedang. Jadi kalau terlalu konsentrasinya tinggi terus bersifat ion, ini tidak bisa. Karena perubahan hantaran sebelum dan sesudah titik ekivalen terlalu kecil dibanding besarnya konduktansi totalnya gitu. Jadi tidak berbanding gitulah, tidak seimbang. Nah, itu. Nah, ini ada contoh ya. Contoh dari konduktometri ini untuk hantaran KOH di sini dengan HCl. Kemudian di sini juga KOH dengan asam asetat. Yang di sini adalah KOH dengan berbagai asam asetat. Contohnya ini adalah untuk kurvanya ya di sini. Seperti ini. Nah, ini untuk konduktometri ada tugas. Kemudian ini sedikit ya ini materinya. Jadi konduktometri itu dibagi menjadi titrasi langsung. Yang kedua itu adalah titrasi konduktometrinya itu sendiri ya.
Jadi aplikasinya kita akan presentasi, tolong dipersiapkan 2 minggu ke depan gitu ya. Ada spektrokromatografi, AAS gitu, HPLC gitu ya. Nanti akan presentasi gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.